saudara, ya, saya menjadi orang Kristen, saudara, itu tidak ada yang ngajak, saudara. Karena kami dari keluarga seperti itu. Nah, kami sangat fanatik, saudara, dengan Islam NU, saudara. Makanya ini baju saya NU, saudara. Nah, saya sekarang Kristen NU, saudara. Ya, kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada saudara saya pakai banser, ya, saya juga anggota banser, saudara. Ya, tepuk tangan buat tuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam sebuah ayat diterangkan, jadi orang yang selalu berada di dalam petunjuk Allah itu adalah orang yang dilindungi oleh petunjuk Allah atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang selalu berusaha minta perlindungan kepada Allah dan selalu berada di dalam keyakinan yang datang dari Allah, yaitu keyakinan bertauhid. Sejak zaman para nabi memang untuk mewujudkan keimanan itu selalu banyak tantangan, baik dari keluarga ataupun di luar keluarga. Sejak zaman nabi pula dakwah itu dilakukan oleh para nabi untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Tentunya tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak mampu, ya. Allah kalau mau itu la ja'alan nasa ummatan wahida, langsung mereka akan berada dalam satu naungan Islam, gitu ya. Tetapi Allah memang menguji siapa di antara hambanya ini yang punya hati yang lurus dan hati yang bengkok, hati yang berada di dalam bimbingan Allah atau hati yang jauh dari bimbingan Allah. Kalau kemudian ada anggota Banser, anaknya seorang mutin misalnya, itu masuk Kristen, ya, dia ngakunya sebagai Gus Amus, gitu ya. Ngakunya dia sebagai Gus Amus. Dia menceritakan hidupnya kalau dia sangat mencintai fanatik NU fanatik, gitu. Nah, sekarang menjadi Kristen NU fanatik. Ini sebenarnya menodai NU, ya. Menodai NU. Karena orang ini dengan semudah itu mengakui bahwa dia adalah NU Kristen, gitu. Coba, NU itu tempat ulama, NU itu Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan Kristen, ia tidak nyambung. Bagaimana bisa dikatakan nyambung? Wong Kristen itu bukan kumpulan ulama, gitu. Jadi mereka anggota Kristen. Kalau dikatakan saya anggota NU, artinya anggota orang yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, naungan Nahdlatul Ulama itu tadi, gitu. Jadi kalau Kristen ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama, berarti Nahdlatul Ulama melindungi Kristen, membenarkan Kristen sebagai agama Allah juga, gitu. Wih, parah itu kalau memang ini kemudian disematkan sebagai alasan orang tersebut masuk Kristen. Dan tentu saja kesempatan seperti ini bisa terjadi terhadapnya itu karena ada kesempatan yang diberikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot ketika beliau menyematkan kata atau kalimat NU cabang Kristen itu, yang disematkan kepada Kapolri, ya. Tentu
perkataan seorang tokoh itu akan menjadi sandaran orang-orang yang berpikiran liberal. Saya tidak tahu apakah Syahid Aqil Syirot itu adalah seorang liberal, karena berbagai macam, saya tidak dalam pembicaraan itu, ini pembicaraan lain ya. Ada yang mengatakan beliau adalah Syiah dan berbagai macam ragamnya. Tapi saya ingin menyuroti perkataannya yang ada di dalam YouTube. Banyak itu di YouTube ya. Bahkan pernah juga dikritisi oleh Kiai Haji atau Prof. Dr. Az-Zahra. Beliau seorang Zahra, seorang ulama dan memiliki riwayat lengkap. Tinggal di Surabaya kalau tidak salah ya beliau. Biografi beliau lengkap, latar belakang ke-NU-annya lengkap, bahkan bikin disertasi sekitar Bahsul Masail NU itu. Juga mengecam berkaitan dengan NU cabang Kristen. Ya. Jadi tidak nanggung-nanggung. Kemudian dari NU versi Syahid Aqil Syirot ini melahirkan NU baru yang disebut dengan NU garis lurus, walaupun ada juga yang garis lucu gitu ya. Iya, di antara garis lurus itu ada anggotanya yang garis lucu. Sebenarnya itu adalah sebuah pola yang dikembangkan di NU, menunjukkan bahwa di NU itu memang tidak ada keseragaman berpikir dalam hal-hal yang dianggap fundamental keormasan ya. Tetapi yang menarik ini karena ada seorang mantan NU yang mengenakan pakaian NU ketika menceritakan tentang biografi hidupnya di tengah-tengah orang-orang Kristen. Nah, itu. Jadi seolah-olah begini, baju NU itu padahal baju ormas, baju keormasan gitu ya. Dan baju keormasan biasanya merupakan ciri khas dari sebuah organisasi yang digelutinya selama ini dan diyakini sebagai media oleh mereka, media mencapai kebenaran. Itu sudah pasti adalah bagian dari program yang dijadikan dasar oleh Nahdlatul Ulama. Sudah pasti pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan kehormatannya Hadratus Syekh ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tidak diragukan lagi menjadi salah satu penggerak motor utama di dalam melahirkan NU. Itu tentu saja sangat tidak suka jika NU kelak itu akan menjadi NU yang campur baur ya. Sebagai satu contoh, beliau mengecam Syiah Rafidah gitu. Beliau banyak mengecam aliran-aliran yang dianggap menurutnya itu bertentangan dengan alam Ahlus Sunnah versi mereka gitu ya. Nah, tentu saja jika didasarkan kepada hal itu, apalagi kalau misalnya kemudian ada baju NU dipakai oleh yaitu mantan NU, digunakan sebagai salah satu ciri khas atau media dakwahnya di dalam menyebarkan Kristen. Biasanya umum itu kalau murtadin ini umum, rata-rata murtadin di Indonesia kalau sudah menjadi murtad dia menjadi misionaris. Jadi misionaris ya, yang mengajak orang-orang Islam masuk Kristen. Umum tuh. Saya ketemu mereka bukan sekali dua kali itu. Pada waktu saya masih di operasi di daerah transmigrasi dulu di zamannya Pak Harto, waktu saya tugas dari Muhammadiyah Pusat, banyak menemui mereka itu. Murtadin ini memang punya cara tersendiri. Murtadin itu biasanya oleh gereja-gereja dijadikan sebagai garda terdepan perjuangan mereka itu. Jadi setiap murtadin yang ada, setiap murtadin biasanya dijadikan sebagai garda terdepan untuk memurtadkan
orang-orang yang sudah beragama lain, terutama Islam. Karena memang di Indonesia itu yang menjadi garapan mereka adalah Islam. Sejak zaman Belanda itu, Belanda pun tak tanggung-tanggung mendatangkan misionaris dari Belanda, tujuannya untuk menaklukkan Islam. Selama beratus-ratus tahun Belanda di Indonesia itu, setiap kali mendatangi daerah selalu bersama seorang misionaris dan zending Kristen ya. Itu dilakukan oleh Belanda. Dari mulai Labuan, Banten sampai Pulau Madura sana itu tidak bisa dilepaskan dari kristenisasi. Nah ini kalau kemudian ada seorang mantan NU, dia masuk Kristen lalu menjadi misionaris, sudah pasti akan menggunakan kebesaran-kebesaran Islam. Coba lihat yang lainnya itu, seperti siapa namanya, Saifuddin Ibrahim, seperti Hamran Amri. Kita mengenal Hamran Amri, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi itu, Yusuf Roni kalau tidak salah ya, dan banyak lagi yang lainnya itu dari tokoh-tokoh masa dahulu kala dari kalangan Nurdin siapa itu ya, itu murtadin itu biasanya menggunakan ciri khas Islam dalam rangka memurtadkan orang-orang Islam gitu ya. Memurtadkan Islam, sasarannya pasti Islam. Sampai kalau gereja kan lain lagi. Kalau kita lihat di YouTube itu, gereja selalu mengumumkan hasil. Sudah berapa yang Anda murtadkan di Jawa Barat? Sudah ratusan orang. Nah, itu juga menjadi proposal mereka ke Amerika gitu, supaya mendapatkan dana ya. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan isu-isu murahan mereka ini. Kalau dari Kristen masuk Islam itu memang banyak. Memang banyak ya. Tak heran lagi itu. Biasanya orang-orang yang tidak, kalau dikatakan Saifuddin Ibrahim itu orang hebat, ya nggak hebat lah. Karena kalau benar-benar hebat di Indonesia ini tidak akan masuk Kristen. Orang yang benar-benar hebat di Indonesia ini dengan keilmuannya tidak akan pernah masuk Kristen. Tidak ada itu. Jadi sejak dahulu kala sampai sekarang ini, orang yang memang memiliki keilmuan luar biasa itu tidak akan masuk Kristen. Kecuali yang memang centang perenang masuk Kristen. Mereka akan masuk Kristen. Itu yang saya perhatikan dari sejarah pemurtadan yang terjadi sejak dahulu kala ya. Sejarah murtadin Indonesia sejak dahulu kala sampai sekarang, rata-rata memang tidak kualitas yang keluar Islam itu, rata-rata ya. Jadi hampir tidak ada lah gitu. Tidak ada seorang pun yang hebat yang kemudian masuk Kristen, tidak ada itu. Misalnya dia seorang ulama besar, kemudian santrinya dan ulamanya masuk Kristen beramai-ramai, itu nggak pernah terjadi di Indonesia. Jadi itu adalah yang masuk Kristen tuh orang-orang sempalan saja. Nah ini informasi dari saya ya, berkaitan dengan NU tadi. Yang kasihan NU-nya lah, ya kasihan NU-nya. NU itu pakaian kebesaran mereka. Kebesaran mereka. Tapi memang di NU sendiri merasa tidak terusik, itu lucu. Kalau dengan Wahabi terusik gitu. Begitu menghadapi Wahabi mereka terusik, tapi begitu menghadapi Kristen, coba seandainya Wahabi pakai baju NU, itu akan menjadi masalah besar. Ketika teman-teman yang disebut Wahabi itu berdakwah lalu menggunakan kebesaran NU, itu pasti menjadi masalah besar di Indonesia. Tapi karena Kristen tidak gitu. Itu ya. Jadi ini lucu banget gitu. Lucu banget. Cuman yang jelas yang jadi korban mereka itu, yang jadi korban kebodohannya kalau kelompok misionaris ini adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ingat, itu seperti Malang Selatan, Blitar Selatan, itu kan semuanya korban kebodohan ya, korban kebodohan. Itu peristiwa sejak dahulu kala sampai sekarang, termasuk sekarang kan wilayah selatan ini menjadi langkah-langkah misionaris, termasuk dari Arimatia itu, dari Labuan Banten ya, dari daerah Anyer ya,
sampai Panarukan lagi itu, Labuan Banten di mana ya? Labuan Banten lah pokoknya. Itu ada upaya-upaya dramatis yang dilakukan oleh sekitar ribuan misionaris yang ditebar di seluruh Indonesia. Kalau dibaca buku yang namanya Transformasi Indonesia, ya Transformasi Indonesia, ada upaya sistematis yang dramatis gitu. Mulai dari tokoh-tokoh agama sampai lintas agama sampai negara itu menjadi target dari kristenisasi. Kalau kristenisasi itu bukan hanya bersifat seorang harus murtad, tapi bagaimana negara ini di bawah naungan mereka gitu. Itu seperti yang terdapat dalam Transformasi Indonesia ya. Sekian banyak pendeta yang berbicara di situ tuh. Nah, tentu ini, jadi dalam hal ini apa sikapnya Nahdlatul Ulama itu perlu ditunjukkan. Jadi sikap Nahdlatul Ulama ini perlu ditunjukkan. Tidak kemudian menjadi sapi perahan mereka gitu. Lalu menjadi cara-cara mereka untuk memurtadkan warga NU yang lainnya. Sudah banyak dari warga NU ya yang menjadi korban dari mereka, karena memang paling mudah itu ya mereka yang saya perhatikan gitu ya. Jadi kalau dilihat sejarah itu, rata-rata dari korban-korban kristenisasi ini mereka yang berada di bawah naungan Aswaja tadi itu yang saya perhatikan ya. Tentunya ini yang saya lihat, adanya para da'i yang memiliki kemampuan menatap Islam dengan benar untuk melindungi warganya. Karena apa? Di NU sendiri itu ada orang-orang liberal yang berlindung di bawah naungan NU. Tujuannya ya untuk menggiring NU menjadi organisasi yang dikehendaki oleh mereka. Di antara orang-orang liberal itu ya seperti misalnya siapa yang selalu banyak memuji-muji kegiatan orang-orang di luar Islam seperti Guntur Ramli dan sebagainya, dan orang-orang yang memang paranoid Islam. Ya, paranoid Islam, orang Islam yang paranoid Islam atau Islamophobia itu yang kita perhatikan. Nah, biasanya mereka membenarkan sikap-sikap pemurtatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar Islam. Ini barangkali dari saya. Jadi ini kasihan banget kalau kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipakai sebagai senjata pemurtatan oleh tokoh-tokoh Kristen ya, yang konon katanya mereka itu berasal dari NU, dan selalu menyebut NU. Mungkin kalau di Muhammadiyah itu ada juga yang kecolongan di Muhammadiyah itu, ya, seperti Saifuddin Ibrahim. Tapi kalau kita lihat banyak yang murtad nih dari mereka itu yang saya perhatikan. Nah, ini perlu menjadi sadaran. Dulu di Madura itu ada namanya Pendeta Sabto ya itu Sabto Edi siapa namanya itu, dia orang Madura, orang Sumeneb, fanatik NU juga dia gitu dulu itu. Jadi ini jangan sampai selalu sahabat teman-teman di NU itu jangan selalu melontarkan perkataan-perkataan kebencian kepada kelompok lain. Mendingan itu menjaga wilayahnya itu dari serangan-serangan kristenisasi ya. Anda lalai, Anda ketika berbicara anti Wahabi itu, sementara Anda lalai membiarkan yaitu misionaris liar di wilayah Anda, kemudian menerkam orang-orang Anda. Nah, itu yang perlu mungkin jadi perhatian dari kita sekalian. Karena kita lihat di internet, ini luar biasa pembicaraan upaya-upaya yang dramatis dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka ya. Kelompok Oten ini. Jadi Oten ini berusaha membawa kita
menjadi orang-orang yang murtadin. Berbagai macam cara akan selalu dilakukan oleh mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini akan berlaku sampai akhir zaman dan itu pasti terjadi. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau di Indonesia ini diberi manis sedikit saja itu. Keputusan SKB 3 Menteri itu menjadi jembatan bagi mereka. Jembatan bagi mereka untuk memakmurkan gerakan-gerakan mereka itu. Semakin marak di bawah ini. Jadi Pak Menterinya ini perlu juga lebih korektif terhadap keputusan-keputusan yang diambil, sehingga tidak menjadi toleransi bagi mereka untuk lebih jauh memurtadkan orang yang sudah beragama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.